wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu bahagia, sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali sedikit menjelaskan materi mengenai teks ceramah. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri juga struktur ceramah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai unsur ceramah, kaidah ceramah, juga persiapan ceramah. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Baik, kita langsung saja masuk kepada unsur ceramah. Ceramah tidak akan berlangsung tanpa ada unsur-unsur ceramah. Adapun unsur ceramah yang pertama yaitu penceramah, yang kedua pendengar, yang ketiga materi, yang keempat metode, dan yang kelima media. Kelima poin ini merupakan hal yang penting ketika kita akan melakukan ceramah. Ketika ada penceramah tetapi tidak ada pendengar, maka omong kosong, ceramah tidak akan terjadi. Begitupun ketika ada penceramah, ada pendengar, tetapi materi yang disampaikan tidak ada atau tidak siap, maka ceramah pun tidak akan berlangsung. Metode ceramah. Metode ceramah ini ada atau terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu metode impromptu atau secara spontan. Yang kedua yaitu menghafal, berarti ada proses menghafal terlebih dahulu sebelum kita melakukan ceramah. Yang ketiga ada membaca teks. Yang keempat ada ekstemporal, yaitu menjabarkan dulu kerangka. Yang ketiga, poin ketiga, membaca teks. Meskipun kita membaca teks, tapi kita tidak boleh terpaku kepada teks. Jadi mata kita terus saja terfokus kepada teks yang dibaca. Tetapi sesekali kita membaca teks dan sering mungkin kita melihat audiens. Yang keempat, ekstemporal, yang mana di sini adalah penjabaran kerangka. Artinya teks ekstemporal di sini adalah kita bisa menuliskan hal-hal yang penting. Tujuannya untuk apa? Ketika kita lupa dalam melakukan ceramah, sesekali kita bisa membuka catatan kecil atau tadi materi garis besarnya saja. Gitu ya. Jadi sekali lagi metodenya ada impromptu yaitu spontan, ada menghafal teks, ada membaca teks tapi tidak harus berfokus pada teks. Yang keempat ada ekstemporal, yaitu menulis bagian-bagian penting dari ceramah. Tujuannya ketika kita lupa dengan materi yang kita sampaikan, kita bisa membuka catatan kecil tersebut. Yang kelima yaitu media-media yang digunakan dalam ceramah. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam ceramah ada 4. Yang pertama menggunakan kata ganti. Kata ganti yang digunakan di dalam ceramah adalah kata ganti orang, gitu ya. Menggunakan beliau, hadirin, terus para hadirin dan lain sebagainya. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan, yang mana maksud dari kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang digunakannya itu sesuai dengan istilah. Misalnya kalau di ceramah itu ada uhti, ahi, terus jamaah dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan argumentasi. Maksudnya menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan sebab akibat. Jadi ketika si penceramah itu mengutarakan sebab, maka akan ada akibatnya. Semisal ceramahnya itu adalah tentang meninggalkan sholat wajib, maka akan ada dampak dari ketika meninggalkan sholat tersebut, gitu ya. Keempat, menggunakan kata kerja mental atau sering juga disebut dengan verba tingkah laku.
Baik, masuk kepada persiapan ceramah. Ada 8 hal yang harus diperhatikan saat akan berceramah. Yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, tunjukkan penampilan yang menarik. Yang ketiga, berbicaralah dengan singkat, padat, dan jelas. Artinya tidak bertele-tele gitu ya. Tidak, kalau bahasa Sundanya itu tidak ngalir ngidul. Yang keempat, gunakan gerak tubuh yang wajar. Ya nggak mesti juga kan harus guling-guling gitu kan. Yang kelima, kendalikan ketegangan. Berarti kita harus relax, nggak boleh nervous gitu kan. Yang kelima atau yang keenam, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketujuh, gunakan intonasi dan mimik wajah yang benar. Dan yang kedelapan yaitu jangan terpaku pada teks. Atau misalnya tadi metode yang digunakannya itu adalah metode membaca teks. Tapi meskipun kita sudah mempersiapkan teks, kita jangan terpaku kepada teks tersebut. Membaca teks hanya sesekali saja. Sepenuhnya kita harus bisa memperhatikan audiens agar terjadi dua arah gitu ya. Baik, itu mungkin materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Ada unsur ceramah, kaidah ceramah, juga persiapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan ceramah. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.